Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Biasanya saya buat konten-konten seputar pertanian, tapi hari ini cukup berbeda. Saya akan berbagi kisah bagaimana saya dan keluarga, bahkan rekan-rekan yang kerja di sektor pariwisata. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu, nama saya Arif. Saya lahir tahun 88 dan pernah menempuh jenjang S1 di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Nah, seiring berkembangnya zaman, tahun 2010 kami mencoba merintis objek wisata Gua Pindul dan akhirnya booming sampai sekarang. Dan sudah 11 tahun kita berdiri. Dan mulai tahun 2010 saya memutuskan untuk kerja di Gua Pindul sebagai pengelola wisata. Dalam artian ijazah saya selama menempuh pendidikan di kuliah otomatis tidak dipakai. Karena apa? Di salah satu prodi yang saya ambil itu ternyata di dalamnya ada pemberdayaan masyarakat. Dan itu saya tekuni, saya telateni. Akhirnya tahun 2013 saya lulus kuliah dan saya mengembangkan objek wisata Gua Pindul demi kelanjutan masyarakat. Nah, oleh sebab itu saya membuat video ini semoga menjadi penyemangat rekan-rekan semua sebagai pelaku wisata dan juga penyemangat semua masyarakat yang terdampak dengan COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir. Pekerjaan saya sekarang menjadi pengelola wisata. Umur saya sekarang 33 tahun. Otomatis saya melamar kerja dimanapun itu tidak mungkin dipakai untuk yang negeri. Maka dari itu saya mencoba berkeluh kesah, saya coba curhat untuk rekan-rekan semua. Semoga panjenengan semua bisa memberi solusi yang terbaik untuk para pelaku wisata. Saya bersama rekan-rekan bahkan pelaku wisata dimanapun Anda berada. Dampak pandemi selama ini ternyata sangat-sangat terasa untuk sektor pariwisata. Sudah hampir 1,5 sampai 2 tahun kita lumpuh total. Kita tidak ada kegiatan, kita tidak ada pemasukan dari sektor pariwisata. Bahkan nasib keluarga kami yang kerja di sektor pariwisata itu kita pertaruhkan. Saya punya anak satu, umurnya masih 3 tahun dan umurnya sudah 5 tahun dan masih banyak keperluan untuk biaya sekolah, biaya harian, bahkan untuk masa depannya pun saya juga bingung harus bagaimana. Padahal anak seusia saya, anak umur 5 tahun itu pasti butuh namanya kasih sayang, walaupun kasih sayang dari moral, kasih sayang ya sedikit uang jajan. Dan saya mencoba berkeluh kesah di sini bukan berarti saya rapuh, bukannya saya runtuh, tidak. Saya mencoba membagikan kisah ini buat teman-teman semua agar menjadi cambuk, agar menjadi semangat dalam menghadapi pandemi ini. Kemarin saya mencoba membuat video tentang kita menyerah, kita pasrah, kita terpuruk dengan adanya pandemi ini. Semoga video-video yang saya buat bersama teman-teman yang di Gua Pindul semoga menjadi viral sampai ke Pak Menteri, bahkan Pak Presiden. Supaya beliau-beliau yang pemangku kebijakan bisa
melihat kondisi yang ada di bawah, melihat kondisi masyarakat yang tingkat bawah. Itu yang menjadi pedoman kami agar video-video kami menyebar. Dan sampai saat ini, sampai hari ini, salah satu video kami sudah hampir mendekati viral. Untuk yang Instagram sudah hampir dilihat 9.000 orang, dan yang membagikan sudah hampir 66 orang, dan juga ada yang memberi semangat di kolom komentar itu sudah ada 66 orang. Belum lagi yang di TikTok, aplikasi TikTok itu yang melihat sudah 246.000 orang, dan yang membagikan sudah hampir 530-an lebih orang, dan yang berkomentar di isinya sudah hampir 500-an lebih. Dan itu semua Pak mendukung kami, mensupport kami. Nah, maka dari itu saya pribadi berterima kasih sekali kepada rekan-rekan semua yang sudah support kami, yang sudah meluangkan waktu sejenak untuk merangkul kami, menggandeng tangan kami. Karena itu yang kami harapkan. Kami tidak minta bantuan, kami tidak minta belas kasihan, tidak. Tapi kami minta solusi yang terbaik. Dan solusi seperti apa, monggo para pemangku kebijakan tolonglah. Kami di pariwisata itu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati sebagai pemangku kebijakan, tolonglah beri angin segar saja buat kami pelaku wisata. Kami sudah hampir terpuruk, kami sudah hampir tumbang. Banyak rekan-rekan kami yang keluar dari pariwisata untuk menyambung hidup. Banyak saudara-saudara kami yang keluar dari pariwisata untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menjadi petani, peternak, bahkan ada yang dagang. Maka dari itu, untuk pelaku wisata, mari saling bergandengan tangan, saling kasih semangat agar kita dikuatkan. Maaf, yaitu seperti duka kami, duka saya, duka teman-teman yang lain yang kerja di sektor pariwisata, bahkan banyak yang lebih parah dari kami, seperti saudara-saudara kita yang punya kendaraan bis, mungkin kendaraan rental atau apa sejenisnya. Banyak yang armadanya sudah dijual untuk kebutuhan hidup. Dan ada saudara-saudara kami juga yang kerja di perhotelan, itu juga sangat terdampak sekali dengan adanya pandemi ini. Apalagi sekarang aturan PPKM, aturan apalah, PPKM level 1 sampai 4. Jadi Bapak Ibu pemangku kebijakan, tolonglah kalau buat aturan, masyarakat bawah juga turut dilibatkan. Kami sangat taat sekali dengan prokes, kami sangat taat. Bahkan di objek wisata saya yang sebagai contoh di Gua Pindul, prokesnya lumayan ketat. Kita sudah menyediakan tempat cuci tangan, cek suhu tubuh, desinfektan. Belum lagi pemandu wisata sudah kami lengkapi dengan wajah pelindung agar tidak bisa kontak dengan yang lain. Pemandu wisata juga kami bekali dengan sarung tangan. Juga kami menambah wawasan tentang protokol kesehatan. Kalau saya pribadi itu sudah cukup Bapak Ibu.
Sekarang tinggal tunggu aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu buat selama ini. Apakah aturan itu membantu untuk masyarakat yang ekonomi lemah, untuk masyarakat yang ekonomi bawah, atau justru malah memberatkan. Maka dari itu ini usul saya pribadi, tolonglah kalau buat peraturan itu kami dilibatkan. Soalnya ini duka kita bersama. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak. Tapi marilah kita saling bergandengan tangan agar pandemi ini segera berakhir. Dan satu lagi, kami pengelola wisata di Gua Pindul, saya pribadi memohon sedikit solusi angin segar, entah itu pembatasan kuota per hari atau gimana, atau 1 minggu buka terus nanti ada hari libur berapa hari, 2 hari, itu tidak masalah. Yang penting kita punya kerjaan di sini. Saya lulusan S1 mencari pekerjaan sangat susah sekarang. Saya harus banting tulang, saya harus kerja sebagai bangunan. Pokoknya saya pribadi memohon Bapak Ibu, jika membuat aturan, jika membuat kebijakan, tolonglah kami dilibatkan. Ya minimal kami diajak diskusi atau apa, demi kepentingan kita bersama. Dan saya juga tahu kalau Bapak Ibu semuanya juga sangat sekali peduli dengan masyarakat, sangat peduli sekali dengan ekonomi masyarakat, sangat peduli dengan kesehatan. Bapak Ibu juga pasti bingung mau harus seperti apa. Yang jelas kami pasrahkan semua kepada Bapak Ibu pemangku kebijakan. Mungkin kalau dengan PPKM itu solusi terbaik untuk kita bersama, saya pribadi manut, saya pribadi tidak akan melakukan hal-hal yang bersifatnya anarkis, tidak. Saya akan tunduk aturan-aturan yang berlaku di negeri ini. Nah, untuk rekan-rekan pelaku wisata, ini cobaan kita bersama. Semoga kita selalu dikuatkan, semoga kita selalu dilimpahkan rezekinya. Pokoknya kita tetap semangat, kita harus bangkit bersama-sama, kita lawan pandemi ini. Dan yang paling penting, ikuti semua anjuran dari pemerintah, karena pemerintah pasti memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Itu pasti. Kalau seandainya ada aparat pemerintahan yang tidak peduli dengan masyarakatnya, biarkan tangan Tuhan nanti yang. Pokoknya kita pasrahkan saja, kita berdoa agar kita bisa lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian kisah duka saya, kisah keluh kesah saya. Semoga panjenengan semua tidak merasakan apa yang saya rasakan. Pokoknya saya atas nama pribadi memohon maaf kalau ada ucapan atau tutur kata saya yang salah dalam pembuatan video ini. Saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga pandemi ini segera hilang dari Indonesia dan kita bisa kembali lagi bekerja di pariwisata. Ingat, pariwisata adalah penyumbang devisa terbesar. Jadi kita harus semangat, kita harus bangkit, dan yang paling penting kita harus kompak. Salam kompak selalu dari Gunung Kidul.
Salam pejuang devisa negara.